Kama khassallahu ta'ala bitadhakkuri ahlal inabati wa humur raji'una ilaih wa ahlal khasyati wa humul khaifuna minhu wa ahlal imani wa humul musaddiquna bihi wa bi rasulihi wa bi wa'dihi wa wa'idihi. Faqala Allah ta'ala walladhi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Sebagaimana Allah khususkan, kata Imam Haddad, bitadakkur, untuk mengingatkan ahlal inabati, orang-orang yang ingin kembali, orang-orang yang ingin berhijrah. Makanya kata para ulama itu, kalau ada orang terjerumus dalam kesesatan, kita lihat, kalau baru terjerumusnya dalam kesesatan, dekati dia. Kok ada orang dulunya ahli ibadah, lah sekarang kok banyak maksiatnya, dekati. Kenapa? Kata para ulama, sebenarnya hatinya niku masih bimbang. Hatinya masih bimbang antara eman-eman ninggalkan ibadah yang sudah dia istiqomahi, juga antara hati atau hawa nafsu yang mendorong dia untuk maksiat. Ada orang sudah rutin majelisan, kemudian kok mulai ninggalkan majelis, jenengan dekati, jenengan aja. Ada orang rutin sholat, lah kok sekarang sudah mulai jarang-jarang sholat. Mungkin terkena akidah yang sesat, akidah yang mengatakan yang penting yakin sama Allah, ora usah sholat. Nah, itu ada niku, katanya juga ada di Tulungagung, hati-hati niki. Nah, semoga niki cuman kabar-kabar hoax saja. Katanya juga ada di Tulungagung, akidah yang penting yakin sama Allah, ora usah sholat. Lah kalau ada yang baru terjerumus dalam akidah ini, ayo dekati dia, karena hatinya sebenarnya bimbang niku, hatinya bingung, masa iya sih cuman bondo yakin, berbekal yakin dalam hati, bebas daripada sholat. Nah, ini orang biasanya yang seperti ini karena kurangnya ilmu pengetahuan agamanya, akhirnya jadi seperti itu. Dan sekarang kita pikir dengan logika saja, tidak usah dengan dalil, ya, dengan logika saja. Yang diantara manusia ini yang paling yakin sama Allah niku siapa? Siapa? Di antara kita dari zaman dulu sampai sekarang, yang paling yakin sama Allah siapa? Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa mengalahkan keimanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang orang yang yakin sama Allah itu boleh ninggalkan sholat, harusnya yang diperbolehkan lebih utama dan pertama kali Nabi Muhammad. Tapi apa nyatanya? Tidak hanya sholat 5 waktu yang Nabi kerjakan, sholat tahajud sampai kakinya bengkak, itu Nabi kita Muhammad. Ini menurut logikanya seperti itu. Lah kadang orang-orang yang terjerumus dalam akidah yang semacam itu karena kurangnya ilmu pengetahuan. Lah kalau dia baru masuk ke dalam akidah sesat tersebut, ayo dekati, tolong, karena dia masih bimbang di hatinya. Nah, kata Umar bin Hafid itu juga seperti itu, dekati dia, ingatkan, mungkin masih nyantol peringatan itu, ya, karena hatinya masih ragu. Oh iya ya, coba kalau kita ingatkan, Pak, jenengan kok ngikut akidah yang seperti itu, kemudian jenengan tinggalkan sholat, alasannya yang penting yakin sama Allah, boleh ndak sholat. Nabi Muhammad ini yang paling yakin sama Allah. Nabi Muhammad imannya paling tinggi, tidak ada yang bisa mengalahkan imannya Nabi Muhammad. Tapi apakah Nabi ninggalkan sholat? Tidak, masih sholat. Lah kok jenengan yang ngaku yakin seakan-akan jenengan lebih hebat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti mungkin dia akan berpikir, oh iya ya, berarti ini akidah yang tidak benar. Nah biasanya akidah-akidah yang semacam ini untuk menarik daripada simpati masyarakat supaya ikut dengan akidahnya, terkadang iming-imingnya niku duit, iming-imingnya niku harta, ada hadiah tiap bulan, ada jaminan setiap bulannya untuk bahan pokok makanannya. Akhirnya ngikut akidah-akidah yang semacam itu. Nanti kalau sakit ada yang nanggung, kemudian kalau ada kebutuhan mendadak, ada yang minjami, supaya seakan-akan kayak dijamin. Nah, ini makanya dunia merusak. Kadal faqru an yakuna kufra. Hampir, kata Nabi Muhammad, kefakiran itu menjadikan orang-orang itu menjadi kafir. Kadang
orang itu bisa keluar daripada iman sebab kefakirannya. Diartikan oleh para ulama, sebab kefakirannya dia jadi kafir. Yang dimaksud kafir, kufur nikmat, lupa bersyukur kepada Allah. Yang dibayangkan di mata atau di hatinya hanya duit, sedangkan dia punya nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, bisa jalan kaki, ya. Tapi yang dia bayangkan hanya uang, lupa bersyukur atas nikmat sehatnya. Juga ada sebagian ulama yang mendefinisikan juga bisa diartikan kufur hakiki, ya. Kufur yang sungguhnya, dan ternyata terbukti, ya. Di zaman kita sekarang banyak nih, banyak orang-orang itu yang muslim tapi karena imannya lemah, ya, kemudian posisinya dalam keadaan yang fakir, ketika diajak untuk keluar daripada Islam atau diajak untuk berakidah yang sesat, dia ngikut karena ada jaminan. Dan itu terjadi. Ada sebagian orang itu yang bercerita ke kita, ada salah satu akidah, ya, yang sesat, dan itu juga sudah ada di Indonesia. Itu untuk menarik, ya, daripada masyarakatnya supaya ikut, dikasih jaminan tiap bulan dengan uang. Dan itu sudah ada perjanjiannya. Kalau kamu mau ikut saya, kamu bisa dapat duit setiap bulannya sekian juta. Tapi kamu tidak boleh keluar, ya. Kamu tidak boleh pindah ke akidah yang lama, harus terus sampai mati akidahnya ini. Kalau kamu pindah kepada akidah yang lama, maka kamu harus mengembalikan uang yang sudah diberikan mulai awal sampai akhir. Nah, akhirnya karena posisinya fakir, tidak punya duit, mau tidak mau dia ikut. Begitu tengah-tengah jalan duit sudah habis untuk keperluan makan dan lain-lainnya, dia sadar ini akidah sesat ini. Akhirnya mau kembali susah, ya. Mau ikut ngaji di majelisnya para ulama yang ahli sunnati wal jamaah, asy'ariyati atau maturidiyati, takut ketahuan sama tokoh-tokoh akidah sesatnya. Akhirnya apa? Mau belajar akidah yang benar tidak bisa. Kalau belajar ketahuan bisa ditagih nanti. Akhirnya caranya ya tobatnya harus diam-diam, sembunyi, dan itu ada terjadi nih, Bu. Nah, ini hati-hati, jangan sampai kefakiran, ya, yang mungkin dirasakan dalam kehidupan itu menjadikan sebab kita kafir, keluar daripada iman. A'udzubillah.